Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru di Puncak yang super luas, udara dingin, kapasitas 45 orang, dan di belakang villanya langsung kebun teh, gengs. Terus lagi ada harga promo di weekdays loh. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa terbaru lagi di Puncak, yaitu Villa Arvan 2 yang berlokasi di Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. FYI, sebelumnya aku juga udah pernah review Villa Arvan 1 ya gengs. Dan sekarang mereka baru aja launching villa terbarunya, yaitu Villa Arvan 2 yang baru aja opening di pertengahan Agustus 2025 lalu. Wah, masih fresh banget kan? Dan masih sama seperti Villa Arvan 1, Villa Arvan 2 juga konsepnya adalah villa syariah. Dan sama-sama memiliki kapasitas besar, sehingga cocok banget buat bikin acara gathering di sana, gengs. Pokoknya kalau staycation di Villa Arvan tuh udah pasti villanya gede-gede, punya halaman yang luas, udara dingin, dan view alam yang indah deh. Penasaran kan sebagus apa sih Villa Arvan 2? So, jangan skip videonya dan tonton sampai akhir ya. Untuk menuju ke Villa Arvan 2, kita bisa pakai Google Maps. Dan rute jalannya pun aman, deket dari jalan raya, gak ada jalur ekstrim sama sekali, dan tentunya bisa juga dilalui oleh bus medium ya. Jadinya cocok banget deh buat ramean. Rute jalannya adalah kita akan lewat Jalan Raya Puncak, melewati Jalan Taman Safari, masih ke atas lagi ke arah Hotel Grand Hill. Terus lanjut lagi aja ke atas, sampai nanti ketemu sama tulisan Wisma Lemigas, dan siap-siap kita akan belok kanan masuk ke jalan ini ya gengs. Jadi rute jalannya itu searah dengan Wisma Lemigas. Nah, dari sini menuju ke villanya udah deket banget, cuma sekitar 850 meter atau 3 menit berkendara. Dan tenang aja, jalur ini juga tetap bisa dilewati oleh bus medium ya gengs. Oke, kita ikutin terus aja jalannya. Dan akhirnya kita sampai juga deh di Villa Arvan 2. Dan udah ada plang nama villanya juga ya. Villa Arvan 2 memiliki kapasitas untuk 45 orang dengan 6 kamar tidur, free 12 extra bed, 5 kamar mandi, private pool, halaman luas, alat barbecue, karaoke, serta akses langsung ke kebun teh. Wah, seru banget ya. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang luas dan bisa memuat kapasitas untuk 5-8 mobil. Lalu terdapat gazebo yang kedepannya akan diisi dengan fasilitas biliar. Next, di sisi lainnya masih ada space yang luas dan terdapat private pool. Jadi kalau mau berenang, kita harus turun dulu ke bawah ya gengs. Kolam renang ini ukurannya sedang dan airnya tuh bersih plus seger banget deh, karena langsung dari air pegunungan. Untuk kedalaman kolam berenangnya ini tuh flat ya, di 120 cm. Jadi untuk anak-anak aku saranin wajib pakai pelampung deh biar aman. Terus enaknya lagi, Villa Arvan 2 juga menyediakan free floaties loh gengs. Jadinya berenang makin seru ya, bisa sekalian main di floatiesnya. Nah, karena floaties ini free, jadi kita juga harus saling jaga fasilitasnya ya gengs. Jangan sampai terjadi kerusakan. Udah puas berenang, kita bisa langsung bilas sebentar di ruang bilas yang posisinya ada di pojok ini. Konsepnya tuh semi terbuka ya, namun gak ada pintu. Jadi kalau untuk orang dewasa sih paling mandinya tetap di kamar mandi villa ya gengs. Akses utama untuk menuju ke villanya adalah lewat tangga ini ya gengs. Namun tenang aja, disediakan juga kok akses masuk lewat atas. Jadi untuk orang tua bisa lewat sana ya. Nah, begitu sampai di atas langsung terlihat area villa yang luasnya tuh bisa 2 kali lipat dari area bawah loh gengs. Masya Allah, ditambah dengan view perbukitan dan gunung yang indah banget. Di sebelah kiri terdapat halaman hijau yang luas dan asri. Lalu dari sini terlihat juga di bagian belakang villa merupakan rumah penjaga villanya ya gengs. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung ke belakang aja deh. Lanjut, kita move ke sisi lainnya, masih ada halaman yang lebih luas lagi gengs. Masya Allah, ini beneran seasri itu suasana villanya. Aku jamin kalian pasti bakal betah deh staycation di sini, karena bener-bener berasa healing gengs.
Halaman ini tentunya juga bisa kita gunakan untuk bikin acara outdoor ya. Terus yang aku notice, baik di Villa Arvan 1 dan 2 tuh pasti deh selalu ada taman yang rapi dengan bunga-bunga yang cantik. Kayaknya owner villanya pecinta bunga ya, gengs. Selain itu, pemandangannya juga cakep banget, yaitu ada view perbukitan dan gunung gede yang indah. Terus di belakang villanya langsung ke kebun teh, gengs. Wah, asyik banget kan? Besok pagi kita ke sana ya. Nah, sebelum masuk ke dalam villa, aku mau tunjukin dulu area barbeque-nya, gengs. Jadi disediakan ruangan khusus untuk barbekyuan. Dan enaknya lagi, view dari depan alat barbeque-nya tuh langsung ke perbukitan loh. Masya Allah, cakep banget ya. Dan tentunya terdapat area duduk untuk bersantai. Terus uniknya lagi, kursinya pun bisa diputar loh, gengs. Lucu banget deh. Villa Arvan 2 terdiri dari 2 lantai yang didominasi oleh warna hijau mint dan putih. Dan lagi-lagi aku salfok banget deh, karena di depan villanya aja udah dipenuhi sama bunga warna-warni yang cantik ini, gengs. Asli, mata kita bakal dimanjain banget deh sama perbungaan di villa ini. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai villa tour. Begitu masuk ke dalam villa, langsung terlihat area villa yang luas, bersih, rapi, dan vibes-nya tuh homey banget. Di bagian depan ini merupakan living room yang cozy, dilengkapi dengan satu set sofa yang empuk dan karpet di bawahnya. Terus enaknya lagi, terdapat jendela besar yang hampir memenuhi satu dinding ya. Jadi pencahayaannya tuh maksimal banget deh. Di area pojok juga dipajang tanaman hidup dan cermin. Dari area depan ini juga terlihat dining room di bagian belakang. Tapi sekarang kita move dulu ke ruang karaoke sekaligus ruang nonton ya, gengs. Jadi tepat di samping living room terdapat karaoke room yang diisi dengan satu buah sofa dan karpet di bawahnya. Sehingga tetap menciptakan kesan yang hangat ya di dalam ruangan. Lalu disediakan juga smart TV lengkap dengan wifi, speaker, dan karaoke set. Jadi kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Apalagi area villanya juga luas banget, jadi suaranya tuh nggak bakal ganggu ke sekitaran villa lainnya, gengs. Terus di sini juga disediakan perapian ya. Jadi kalau malam-malam ngerasa dingin dan mau dihidupin, nanti tinggal bilang aja ke penjaga villanya, gengs. Dan ini tuh free alias gratis ya. Next kita melipir ke area belakang. FYI di Villa Arvan 2 ini tuh nggak ada sharing bathroom ya. Jadi untuk kamar mandi semuanya tuh berada di dalam kamar tidur, gengs. Nah di bagian belakang ini terdapat dapur dan dining room. Untuk area dining roomnya pun luas ya, dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Dan terlihat banget suasananya tuh warm atau hangat. Jadinya enak banget deh makan bareng keluarga di sini. Terus spesialnya lagi disediakan juga free welcome drink loh, berupa teh hangat dan pisang goreng, gengs. Wah mantap banget kan? Selain itu, kita juga bisa pesan catering yang harganya 100.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Jadinya lebih praktis kan, gak perlu repot-repot masak selama staycation. Dan alhamdulillah rasa cateringnya juga enak dan penyajiannya pun bersih. Pokoknya recommended deh. Buat kalian yang gak pesen catering, gak usah khawatir, karena tentunya Villa Arvan 2 juga menyediakan dapur yang bersih, plus peralatan masak dan makan yang lengkap. Mulai dari teh, kopi, gula, dan garam, lalu ada set cangkir keramik, area wastafel, rice cooker, blender, ulekan, hingga berbagai peralatan masak dan peralatan makan. Semuanya tuh udah disiapin dari pihak villanya ya. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini deh. Tentunya disediakan juga kulkas besar dan dispenser. Di lantai bawah ini terdapat 2 kamar tidur. Dan langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur pertama. Wah, kamarnya tuh luas banget ya, gengs. Ditambah dengan pencahayaannya yang terang. Terdapat 1 buah double bed, lalu di bawahnya juga disediakan karpet sehingga tetap hangat ya. Karena emang udara di sini tuh dingin, gengs. Bahkan siang hari aja berasa sejuknya. By the way, semua tempat tidur di villa ini udah dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Lalu di depan tempat tidurnya pun masih ada space yang luas ya.
sehingga bisa diisi dengan extra bed. Dan asiknya lagi, disediakan free 12 extra bed loh gengs. Masya Allah, banyak banget kan? Wah, beruntung banget sih kalau kalian nginep di sini. Apalagi extra bednya juga udah dilengkapi dengan bantal, spray, dan selimut gengs. Terus untuk penerangan alaminya, terdapat jendela besar di samping tempat tidur yang langsung mengarah ke halaman hijau yang bikin segar. By the way, di sini kan ada 6 kamar tidur ya. Nah, 5 diantaranya udah dilengkapi dengan private bathroom gengs, termasuk kamar ini. Jadinya makin nyaman lagi deh. Semua kamar mandinya pun udah ada water heater, sabun, dan shampoo. Namun untuk handuk dan dental kit nggak disediain ya. Next, kita ke kamar tidur kedua yang posisinya itu di belakang dekat ruang makan. Nah, untuk kamar kedua ini adalah satu-satunya kamar tidur yang nggak punya private bathroom gengs. Jadi paling nanti kalau mau ke kamar mandi bisa numpang di kamar pertama tadi aja ya. Sedangkan untuk fasilitas kamarnya sih sama aja, yaitu terdapat 1 buah double bed, laci kecil, dan karpet. By the way, di setiap kamar di villa ini tuh dipajang hiasan yang menarik loh. Seperti ini gengs, yaitu Dreamcatcher, yang bikin kamarnya jadi makin estetik ya. Oke gengs, tadi aku udah explore semua area di lantai bawah. Nah, sekarang kita naik yuk ke lantai atas. Di lantai 2 ini terdapat living room, 4 kamar tidur, 4 private bathroom, dan balkon. Areanya juga sama-sama luas ya, dan masih didominasi oleh warna mint dan putih. Tepat di depan tangga terdapat area living room yang simple dan minimalis aja sih, diisi dengan sofa, meja, dan karpet. Namun untuk di lantai atas ini nggak ada TV ya, jadi lebih cocok buat ngobrol-ngobrol santai. Untuk di area ini terdapat 2 kamar tidur yang posisinya berseberangan. Nah, kita melipir ke kamar yang di sebelah kiri dulu ya gengs, yaitu kamar tidur ketiga. Bisa dibilang ini merupakan master bedroom karena memiliki area yang paling luas dan diisi dengan 1 buah double bed, karpet, laci, dan private bathroom. Jadi kalau kalian mau tidur rame-rame di sini, bisa banget ya. Tinggal dibawa aja deh extra bednya. Apalagi free extra bednya pun ada 12, jadi tinggal atur aja deh penempatannya tuh mau di mana. Tempat tidur ini tentunya udah dilengkapi dengan bantal, guling, dan selimut. Lanjut, kita cek ke private bathroomnya. FYI, semua kamar di lantai atas ini udah memiliki kamar mandi pribadi ya. Jadinya nyaman banget kan? Dan kerennya lagi, 3 dari 4 kamar mandinya tuh udah pakai bathtub loh gengs. Wah asli, ini asik banget sih. Kita bisa berendam air hangat ya. Karena tentunya udah dilengkapi juga dengan water heater, sabun, dan shampoo. Di seberang kamar ketiga merupakan kamar tidur keempat. Nah, kamar ini tuh paling berbeda dengan kamar lainnya karena satu-satunya kamar yang diisi dengan 2 tempat tidur gengs, yaitu ada 1 buah double bed dan 1 single bed. Jadi kapasitas normalnya bisa diisi oleh 3 orang ya. Namun karena areanya tuh masih spesies banget, sehingga tentunya masih bisa ditambah dengan extra bed. Jadi bisa makin seru deh tidur ramean di sini. Sama seperti di kamar sebelumnya, kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom gengs, yang fasilitasnya pun sama, yaitu ada bathtubnya. So nggak bakal rebutan kan kalau mau berendam, tinggal pilih aja deh mau di kamar yang mana. Plus udah ada water heater, sabun, dan shampoo. Keluar dari kamar keempat, kita lanjut lagi ke bagian depan. Di sini masih ada space yang luas dan diisi dengan 2 buah kursi plus meja panjang. Terus ada 2 kamar terakhir. Nah, langsung aja yuk kita cek ke kamar tidur kelima. Kamar ini ukurannya nggak seluas 2 kamar sebelumnya, namun sama-sama dilengkapi dengan private bathroom ya. Untuk fasilitas kamarnya sih sama aja kok gengs, yaitu ada 1 buah double bed, side table, karpet, dan tentunya dihiasi juga dengan beberapa pajangan dinding. Lalu di area pojok merupakan pintu ke private bathroom. FYI, untuk kamar mandi di kamar kelima ini ukurannya tuh yang paling kecil ya, dan gak ada bathtub. Namun tenang aja, areanya tuh sama-sama bersih dan dilengkapi juga dengan water heater, sabun, dan shampoo. Oke gengs, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur terakhir, yaitu kamar ke-6 yang berada di seberang kamar kelima.
Nah, kamar ini tuh posisinya tepat di atas kamar pertama ya. Dan kamarnya juga sama-sama luas, jadi masih bisa ditambah dengan extra bed. Terdapat satu buah double bed, side table, dan karpet. Lalu di depan tempat tidur terdapat 2 jendela besar. Namun ini tuh jendela mati ya, yang nggak bisa dibuka, sehingga lebih aman kok gengs. Nah, yang satunya itu mengarah ke depan villa, dan satunya lagi ke halaman samping yang super luas. Kamar ini dilengkapi juga dengan private bathroom, sehingga total kamar mandinya tuh ada 5 buah ya, dan semuanya berada di dalam kamar. Untuk di kamar mandi ini juga dilengkapi dengan bathtub, water heater, sabun, dan shampoo. Dan ini dia area terakhir yang ada di Villa Arvan 2, yaitu balkon atas. Wah, area balkonnya ternyata cukup luas juga ya. Dan dari sini kita bisa melihat view 180 derajat dari sekeliling area villanya gengs, dimana kita akan dimanjakan sama view perbukitan dan pegunungan. Masya Allah, indah banget deh. Kalau kayak gini sih dijamin lupa ya sama kemumetan ibu kota. Best place for healing deh. Selain itu disediakan juga area duduk yang cozy, bisa sambil menikmati keindahan alam. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Arvan 2. Untuk di area outdoor seperti yang terlihat di video, pencahayaannya tuh bagus banget ya, terang. Baik di area parkir maupun di area kolam berenangnya gengs. Karena banyak dipasang lampu gantung yang bikin suasananya tuh jadi makin estetik. Plus terkesan warm atau hangat di tengah udara malam yang semakin dingin. Nah, kemarin itu suhu udara di malam harinya sekitar 19 sampai 18 derajat Celcius. Bahkan menjelang subuh semakin dingin lagi loh, yaitu jadi 17 derajat Celcius gengs. Masya Allah, kalau kalian kesini wajib banget bawa jaket deh. Untuk di halaman atasnya pun sama ya, penerangannya juga oke. Dan gak ada kesan serem atau spooky sama sekali deh. Bener-bener senyaman itu gengs. Terus kalau malam harinya mau pada barbekyuan juga bisa banget ya. Nanti kita tinggal bawa arang dan bahan makanannya aja gengs. Karena area barbekyunya pun terang ya, jadinya aman banget deh. Oke gengs, karena udara di luar makin dingin, jadi mendingan kita masuk aja yuk ke dalam villanya. Dan seperti ini suasana malam hari dari dalam Villa Arvan 2. Untuk pencahayaannya nggak usah khawatir, karena semua lampu di dalam villanya tuh terang banget dan dipasang banyak lampu juga, sehingga nggak ada kesan temaram deh di sini. Mau kumpul rame-rame sambil lesehan di area living roomnya pun nggak masalah ya, karena ada karpet tebal di bawahnya, sehingga tetap menciptakan suasana yang hangat di dalam villa. Terus malam harinya aku sama keluarga juga kumpul bareng sambil seru-seruan karaoke gengs. Nah, kalau kalian mau masak-masak di malam hari juga tenang aja, pencahayaannya pun sama-sama terang ya. Jadinya tetap aman dan nyaman deh untuk aktivitas masak di malam hari. Nah, kalau aku sendiri, karena kemarin tuh pesen catering, jadi malam harinya udah disiapin makan malam dari pihak villa. Plus ada snack juga berupa rebusan gengs. Masya Allah, nikmat banget deh. Untuk menu makan malamnya, aku pilih yang anget-anget, yaitu ada soto ayam dengan topping yang super lengkap, terus ada tempe orek, perkedel kentang, lalapan, dan buah pepaya. Kalau gitu, aku makan malam dulu ya. Alhamdulillah, perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut lagi, tunjukin suasana malam hari dari lantai atas. Nah, seperti ini gengs. Untuk pencahayaannya pun sama-sama terang ya. Pokoknya tenang aja deh, suasana malam di sini tuh bagus kok. Dan gak cuma di public areanya aja, namun di dalam kamarnya juga sama-sama terang gengs. Terus enaknya lagi, untuk lampu di dalam kamar juga bisa kita sesuaikan ya. Mau full terang atau dibuat temaram juga bisa kok. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja sama kebutuhan menjelang tidur. Nah, sekarang aku mau melipir ke area balkon atas. Untuk pencahayaan di sini juga bagus dan tetap nyaman ya kalau mau nongkrong di luar sini. Tapi siap-siap aja pakai jaket karena udaranya tuh berasa lebih dingin dan berangin gengs. By the way, view dari balkon atas ini ke area bawah tuh cakep banget loh.
karena didukung sama pencahayaannya yang maksimal sehingga terlihat lebih estetik. Good morning, seperti ini suasana pagi hari dari Villa Arfan 2. Masya Allah, udaranya tuh dingin banget deh, karena suhunya masih 17 derajat Celcius, gengs. Namun hal itu nggak mengurungkan niat aku untuk keluar sambil menikmati pemandangan yang indah, udara yang sejuk, dan suasana pagi yang tenang. Bener-bener enak banget deh buat refreshing. Apalagi pagi-pagi bikin teh atau kopi, terus nongkrong di balkon atas sambil nikmatin view gunung gede kayak gini, gengs. Wah, mantep banget sih. By the way, pagi ini aku mau ke kebun teh, tapi sebelum itu kita sarapan dulu ya, gengs, biar nggak masuk angin. Nah, untuk sarapannya juga masih dari catering villa dengan menu nasi uduk, lengkap dengan telur balado, bihun, sambal kacang, dan bakwan jagung. Sarapan udah, dan sekarang saatnya kita jalan pagi ke kebun teh yang ada di belakang villa. Menurut aku, staycation di sini tuh beruntung banget deh, karena villa ini punya akses langsung dari pintu belakang ini, gengs. Nanti kita tinggal bilang aja ya ke penjaga villanya kalau kita tuh mau ke kebun teh. Nanti langsung dibukain deh. Tapi emang ini tuh bukan langsung ke jalan utama ya, melainkan kita lewat jalan setapak dulu yang nantinya bakal tembus ke jalan utama. Tapi tenang aja, jaraknya juga deket banget kok. Cuma sekitar 3 menitan jalan kaki, gengs. Jadi emang sedekat itu ya. Terus nanti kita akan langsung ketemu deh sama jalan utama ini. Dan terlihat di depannya langsung ada perkebunan teh yang luas. Dan ini tuh free alias gratis ya, gak ada tiket masuknya, karena ini udah masuk ke dalam area kebun teh. Tapi perlu diingat, kita harus tetap menjaga kebersihan dan kelestarian kebun teh ini ya. Jangan sampai dirusak, gengs. Jujur, udara paginya tuh enak banget deh buat healing paru-paru. Pokoknya kalau kalian nginep di Villa Arfan 2, wajib banget ya jalan-jalan ke kebun teh ini, terutama di pagi hari, gengs. Karena ketika sinar matahari yang hangat ketemu sama udara pagi yang dingin tuh perfect banget sih menurut aku. Jadinya sekalian cari keringat dan jalan santai juga ya. Wah, seru banget kan? Gimana? Kalian makin tertarik nggak nginep di Villa Arfan 2? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke deh, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Villa Arfan 2. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Saat ini lagi ada harga promo weekdays loh, gengs, yang berlaku sampai Oktober 2025. Buruan di booking dari sekarang ya, sebelum full. Untuk kontak dan reservasi, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Villa Arfan. Dan jangan lupa juga untuk follow IG-nya ya. Oke, gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Arfan 2. Sebuah villa baru di puncak yang super luas, nyaman, dan punya akses langsung ke kebun teh. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!